Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktavi Triani dengan NIM B1C1241177. Baik, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan COC atau Cost of Capital. Jadi, manajer menggunakan berbagai cara dalam menggunakan biaya modal. Yang saya ketahui ada 3. Yang pertama itu biaya modal biasanya merupakan tingkat yang digunakan manajer untuk mendiskontokan arus kas investasi di masa depan untuk memutuskan apakah investasi tersebut layak dilakukan. Jadi dia yang kayak mengukur arus kas untuk investasi jangka panjang yang akan dilakukan. Salah satu perusahaan yang mengalami merger atau penggabungan suatu perusahaan yaitu perusahaan yang saat ini kita ketahui adalah Bank Mandiri. Baik, setelah menjelaskan tentang pengertian cost of capital atau apa sih itu biaya modal, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the basic concept atau struktur modal perusahaan. Cara mengetahui biaya portofolio kita saat ini adalah dengan mengenal metode WACC atau biaya modal rata-rata. Cara menghitung biaya rata-rata kita atau portofolio saham kita saat ini adalah dengan metode WACC atau Weighted Average Cost of Capital, yang artinya biaya modal rata-rata tertimbang dari saham kita. Biaya rata-rata tertimbang adalah biaya dari utang dan modal ekuitas perusahaan, di mana bobotnya sesuai dengan presentasi setiap jenis pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan tersebut. WACC mencerminkan biaya pembiayaan perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya satu sumber perusahaan saja. Sebagai manajer harus mempertimbangkan biaya kedua bentuk modal ketika mereka membuat keputusan investasi, karena arus kas yang dihasilkan oleh investasi harus cukup untuk memenuhi harapan kedua jenis utang dan ekuitas investor atau pemegang saham tersebut. Jadi, sources of long-term capital adalah modal jangka panjang investasi untuk suatu perusahaan. Jadi, modal jangka panjang ini terbagi atas 4 sumber dasar, yaitu utang jangka panjang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan. Semua entry di sisi kanan neraca selain kewajiban lancar mewakili sumber-sumber berikut. Yang pertama ada pada posisi pasifa, yaitu utang jangka lancar dan utang jangka panjang. Yang kedua pada sisi aktiva sebelah kanan di neraca saldo, yaitu modal saham, saham preference, saham biasa, dan laba ditahan. Itu adalah sumber modal jangka panjang yang dibutuhkan untuk mengukur investasi jangka panjang suatu perusahaan. Tapi tidak semua perusahaan akan menggunakan semua sumber ini. Jadi secara khusus perusahaan yang menerbitkan saham preferen relatif kecil. Meski begitu, beberapa perusahaan akan memiliki beberapa campuran dana dan sumber-sumber dalam struktur modal mereka. 3 konsep akhir yang penting untuk kita ketahui mengenai cost of capital, capital structure, weighted average cost of capital. Yang pertama, cost of capital ini dia mewakili biaya pembiayaan perusahaan dan merupakan tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh proyek untuk meningkatkan nilai perusahaan. Lalu ada capital structure, campuran pembiayaan utang ekuitas yang digunakan sebuah perusahaan. Yang terakhir ada WACC atau weighted average, yaitu rata-rata tertimbang dari biaya utang dan biaya ekuitas perusahaan. Bobot mencerminkan presentasi setiap jenis pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa Fitri dengan NIM B1C1241164. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi cost of long term debit. Dalam materi ini yaitu perusahaan yang meminjam uang memiliki kewajiban untuk membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Jadi bunga adalah biaya bagi peminjam, tetapi biaya peminjam perusahaan tidak hanya bunga. Jika sebuah perusahaan meminjam uang dengan menerbitkan obligasi, perusahaan tersebut akan dikenakan biaya
yang secara khusus terkait dengan proses penerbitan sekuritas baru, terpisah dari bunga yang dilakukan oleh sekuritas tersebut. Selanjutnya yaitu the before tax of long term debit adalah biaya pembiayaan sebelum pajak yang terkait dengan dana baru yang dikumpulkan melalui pinjaman jangka panjang dengan mempertimbangkan pembayaran bunga perusahaan dan biaya pinjaman lainnya. Biasanya perusahaan meningkatkan utang jangka panjang dengan menerbitkan obligasi perusahaan, meskipun mereka juga dapat meminjam dalam jangka panjang dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu net proceeds atau hasil bersih. Penjualan obligasi atau sekuritas apapun adalah dana yang diterima perusahaan dari penjualan tersebut. Net proceeds dihitung dengan mengurangi total proses dengan total floating cost. Floating cost berlaku untuk penerbitan obligasi atau penawaran semua surat berharga, utang, saham, dan saham biasa. Floating cost terdiri dari dua komponen. Yang pertama, underwriting cost, yaitu kompensasi yang diperoleh oleh bankir investasi untuk menjual sekuritas, dan dua, administrative costs atau issuer expenses adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan administrasi termasuk legal cost dan accounting cost. Ketika perusahaan menjual obligasi, perusahaan biasanya menetapkan tingkat kupon atau coupon rate sehingga obligasi akan terjual mendekati nilai nominal. Tetapi seringkali pada saat penjualan obligasi terjadi, suku bunga telah bergerak atau berubah dan obligasi dapat dijual sedikit di atas par dengan premi atau sedikit di bawah par dengan diskon. Total proses dari penjualan obligasi sama dengan harga obligasi yang mungkin tidak sama dengan nilai nominal dikalikan jumlah obligasi yang jual. Baik, materi selanjutnya yaitu before the cost of debit atau beban utang sebelum pajak. Beban utang sebelum pajak adalah imbal hasil yang harus dibayar perusahaan atas pinjaman baru. Jika perusahaan menerbitkan obligasi tanpa menimbulkan biaya penerbitan, maka beban utang sebelum pajak perusahaan akan sama dengan imbal hasil yang diminta oleh pemegang obligasi. Beban penerbitan berarti bahwa penerbitan obligasi dan membayar bunganya membuat perusahaan mengeluarkan biaya lebih besar daripada yang diterima pemegang obligasi. Artinya, beban utang sebelum pajak untuk perusahaan lebih tinggi daripada imbal hasil yang diperlukan untuk utang tersebut. Selanjutnya materi using market position. Cara sederhana untuk memperkirakan biaya utang sebelum pajak sebuah perusahaan adalah dengan mengunjungi situs web keuangan dan melihat hasil hingga jatuh tempo pada obligasi yang dari perusahaan tersebut atau pada obligasi pada risiko serupa yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Ingatlah bahwa YTM adalah imbal hasil yang diperoleh seorang investor dengan membeli obligasi pada harga pasarnya dan menahannya hingga jatuh tempo. Selama meminjam melakukan semua pembayaran pokok dengan bunga tepat waktu. Untuk obligasi dengan peringkat investasi yang kemungkinan besar akan melakukan semua pembayaran yang dijanjikan. YTM adalah perkiraan yang baik dari imbal hasil yang dibutuhkan pasar. Jika perusahaan berencana untuk menerbitkan obligasi berpangkat A dengan jatuh tempo 10 tahun, maka menemukan YTM obligasi A lainnya dengan jatuh tempo serupa akan menjadi cara yang baik untuk menilai biaya yang akan dibayar perusahaan saat menerbitkan obligasinya. Untuk High-yield atau junk box, kemungkinan bahwa peminjam tidak akan melakukan semua pembayaran tepat waktu cukup signifikan sehingga YTM kemungkinan melebih-lebihkan imbal hasil yang diharapkan investor rata-rata saat mereka membeli obligasi spekulatif.
Yang kedua ada calculating the cost directly. Daripada menggunakan YTM pada obligasi lain untuk memperkirakan biaya yang terkait dengan penerbitan obligasi baru, dimungkinkan untuk melakukan perhitungan YTM guna menghitung biaya penerbitan obligasi baru secara langsung. Ingatlah bahwa YTM adalah tingkat diskonto yang menyamakan arus kas ke masa depan obligasi dengan harga pasarnya saat ini. Perhitungan semacam ini tidak memperhitungkan biaya penerbitan obligasi baru, tetapi mudah dilakukan dengan mengurangkannya dari harga dan kemudian menghitung YTI menggunakan hasil bersih daripada harga obligasi. Pertama itu saham laba ditahan, dan dua, penerbitan saham biasa baru. Sebagai langkah pertama dalam menemukan masing-masing biaya ini, kita harus memperkirakan return yang disyaratkan pada saham biasa. Selanjutnya itu cara menghitung biaya modal saham biasa. Biaya saham biasa mencerminkan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memanfaatkan pembiayaan saham biasa, sama seperti biaya utang dan saham preferen. Biaya saham biasa dipengaruhi oleh imbal hasil yang disyaratkan oleh pemegang obligasi dan pemegang saham preferen. Biaya ekuitas saham biasa mencerminkan imbal hasil yang disyaratkan oleh pemegang saham perusahaan. Namun menghitung imbal hasil yang disyaratkan untuk saham biasa lebih sulit daripada menghitung imbal hasil obligasi atau saham preferen yang disyaratkan dengan obligasi. YTM menerbitkan perkiraan imbal hasil preferen rasio dividen saham preferen terhadap harga pasarnya, menunjukkan imbal hasil yang diharapkan pemegang saham preferen. Dividen atas saham biasa bagaimanapun tidak tetap, seperti halnya pembayaran bunga obligasi dan dividen preferen. Selain itu, untuk sebagian besar saham biasa, komponen signifikan dari imbal hasil yang diterima investor datang dalam bentuk keuntungan modal yang dihasilkan dari investasi. Oleh karena itu, manajer membutuhkan pendekatan yang berbeda. Untuk menghitungkan imbal hasil yang disyaratkan, terdapat dua teknik yang tersedia. Pertama, model penilaian pertumbuhan konstan, sementara yang lain menggunakan model penetapan harga aset modal. Jika perusahaan menerbitkan saham biasa baru, berbagai biaya mengurangi return bersih yang diterima perusahaan. Biaya tersebut termasuk biaya pinjaman emisi dan biaya administrasi yang dibahas sebelumnya. Selain itu, bankir investasi biasanya menjual saham biasa baru dengan sedikit diskon terhadap nilai pasar mereka saat ini. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai underpricing merupakan biaya bagi emiten karena mengharuskan mereka untuk menjual lebih banyak saham yang sering waktu akan menerima dividen dalam jumlah yang lebih besar daripada yang akan terjadi jika saham dijual pada nilai pasar penuh. Tujuan dalam menemukan biaya modal perusahaan secara keseluruhan adalah untuk menentukan biaya setelah pajak dari dana baru yang diperlukan untuk membiayai proyek. Biaya penerbitan baru saham biasa RN ditentukan dengan menghitung biaya saham biasa dikurangi dari underpricing dan biaya volatility terkait. Kita dapat menggunakan ekspresi model valuasi pertumbuhan konstan untuk imbal saham biasa yang diperlukan. RS sebagai titik awal. Jadi biarkan in mewakili hasil bersih per saham dari penjualan saham biasa baru setelah dikurangi underpricing dan biaya volatility. Biaya penerbitan saham baru RN dapat dinyatakan sebagai net profit per saham dari penjualan saham biasa baru. NN akan kurang dari harga pasar saat ini. Oleh karena itu, biaya penerbitan saham baru RN akan selalu melebihi besar dari imbal hasil yang disyaratkan pemegang saham. Biaya saham baru biasanya lebih besar
daripada biaya pendanaan jangka panjang lainnya, karena saham biasa lebih beresiko dan oleh karena itu harus membayar pengembalian yang lebih tinggi daripada sekuritas lain yang diterbitkan perusahaan. Itu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wakode Olinitya Kalasati dengan NIM B1C124189. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi Weighted Average Cost of Capital. Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. WACC ini mencerminkan biaya rata-rata yang diharapkan dari berbagai bentuk modal yang digunakan oleh perusahaan. WACC ini sama dengan biaya rata-rata tertimbang dari setiap jenis modal tertentu, di mana bobotnya sama dengan proporsi setiap sumber modal dalam struktur modal perusahaan. Materi selanjutnya yaitu Calculating the Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Menghitung WACC sederhana dilakukan dengan cara mengalihkan biaya setiap bentuk pembiayaan dengan proporsinya dalam struktur modal perusahaan dan jumlahkan nilai tertimbangnya. Secara tematis, biaya modal rata-rata tertimbang atau RWACC sama dengan proporsi utang jangka panjang dalam struktur modal atau WD dikali biaya utang sebelum pajak atau RD dikali 1 dikurang tingkat pajak perusahaan ditambah proporsi saham preference dalam struktur modal dikali biaya saham preferen ditambah proporsi saham biasa dalam struktur modal atau WS dikali biaya modal saham biasa yang didanai dengan laba ditahan atau biaya modal saham biasa yang didanai dengan penerbitan saham baru atau N. WD ditambah WP ditambah WS sama dengan 1. 4 poin yang terkait dengan biaya modal rata-rata tertimbang RWACC yaitu pertama, bobot harus non-negatif dan rata-rata tertimbang RWACC yaitu pertama, bobot harus non-negatif dan berjumlah 1,0 sehingga WACC memperhitungkan semua biaya menggunakan dana dalam struktur modal perusahaan. Kedua, bobot didasarkan pada nilai pasar setiap sumber modal sebagai persentase dari nilai pasar dari total modal perusahaan. Misalnya, WS didasarkan pada nilai pasar saham perusahaan, bukan pada nilai nominalnya atau nilai ekuitas yang ditunjukkan pada neraca perusahaan. Ketiga, kita mengalihkan bobot ekuitas saham biasa perusahaan atau WS dengan return yang disyaratkan atas saham perusahaan RS atau biaya saham biasa baru RN. Ingatlah bahwa ketika perusahaan membiayai investasi dengan laba ditahan, biaya laba ditahan RR sama dengan return saham perusahaan disyaratkan. Namun, ketika perusahaan menerbitkan saham baru, biaya ekuitas lebih tinggi karena biaya flotasi, sehingga perusahaan dapat menggunakan RN dalam persamaan biaya rata-rata tertimbang. Keempat, kita mengalihkan utang perusahaan dengan satu dikurang faktor pengurangan pajak untuk menangkap pengurangan pajak yang terkait dengan pembayaran bunga. Materi selanjutnya yaitu Capital Structure Weight. WACC menggunakan bobot nilai pasar untuk persentase setiap jenis pembiayaan, bukan nilai buku atau PER. Ini karena nilai pasar lebih mencerminkan nilai dana yang telah ditempatkan investor di tangan manajer dan yang diharapkan investor untuk mendapatkan pengembalian. Untuk utang, selisih antara nilai pasar dan nilai buku biasanya tidak terlalu besar, tetapi untuk ekuitas perbedaannya bisa sangat besar.